Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam hidroponik bagi saudaraku dimanapun Anda berada. Saya doakan kepada teman-teman untuk diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, ya, keberkahan, ya, serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita mau sharing pengalaman, ilmu pengetahuan di bidang pertanian dengan sistem hidroponik. Wah, bahasanya nganggo hidroponiknya. Ngeri. Karena apa? Karena belum nyeruput kopi, ya kan? Tak nyeruput kopi dulu, ya kan? Wah, alhamdulillah. Sore ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati kopi tanpa gula, ya kan? Kopi kapal api 500-an. Mantap, ya kan? Kenapa nggak pakai gula? Karena saya melihat Syahrini saya istimewa, ya kan? Dah gitu aja. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang nutrisi. Nutrisi apa? Tentang nutrisi NPK. Yang mana seringkali teman-teman itu mengalami kegagalan gitu loh. Di mananya gitu loh. Ini tak share ke teman-teman, ya kan, di YouTube saya ini, bahwa dulu sebelum jauh-jauh banyak yang komentar, yang berdiskusi, itu kan sudah saya bahas tentang bongkar pengganti Abimix, itu kan sudah saya sampaikan. Tapi kan teman-teman yang baru-baru datang pasti akan kesulitan menemui ini, sedangkan yang lain yang sudah lama, subscribe lama, yang mengikuti saya sejak lama pasti paham apa NPK 1616 itu. Jadi begini teman-teman, NPK 1616 itu tidak semuanya itu sama. Saya menggunakan NPK 1616 yang sudah ada makro mikronya lengkap gitu loh. Tanaman kan butuh hara makro, hara mikro, ya enggak? Kita bikin simpel saja. Kalau NPK 1616 itu sudah ada makro dan mikronya, berarti kan sudah lengkap. Karena dia ada tulisan 16 16 16, berarti unsur yang ada di dalamnya, kadarnya itu ya flat seperti itu, 16. Racikannya ya seperti itu, hasilnya ya seperti itu, sudah standar seperti itu. Tapi apakah bisa? Bisa, kan gitu. Kalau saya menggunakan komposisi NPK 1616 yang capak tani itu kan sudah lengkap hara makro dan hara mikronya. Artinya tinggal pakai, tidak perlu nambah-nambah lagi sebetulnya. Nah, kenapa saya menambahkan garam Inggris? Karena garam Inggris itu selain dia juga dibutuhkan oleh tanaman, dia itu fungsinya pelarut. Baca di di kemasan garam Inggris itu fungsinya kan melarutkan kan. Ya, karena setahu saya sebelum ada pasien yang dioperasi mungkin bagian perut atau apa, diminta untuk minum garam Inggris tadi, ya kan, makanya dijualnya di apotik kan gitu. Tapi juga jangan terlalu banyak. Tapi apakah kalau NPK saja bisa, Mas? Bisa. Siapa yang sudah membuktikan? Mas Andreas Eko yang di Salatiga itu juga hanya menggunakan NPK saja. Dan perlu diketahui, ini karena saya itu sudah merasa gimana ya, banyak saya melihat postingan-postingan di grup-grup Facebook maupun yang lain, mereka banyak kegagalan ketika menggunakan NPK ini. Biasanya pertama, NPK yang digunakan itu berbeda dengan NPK yang saya gunakan. Satu. Yang kedua, perlu disadari bahwa NPK 1616 ini
itu kan untuk tanah. Ketika di tanah itu ditabur ke tanah, si NPK atau pupuk-pupuk butiran tadi yang sudah lengkap tadi, dia membutuhkan waktu untuk terurai, ya kan, biasanya 1 minggu. Makanya kalau banyak petani yang menggunakan NPK itu ditabur, interval pemupukan berikutnya bisa sampai 2 minggu yang akan datang baru dipupuk lagi, kan begitu. Karena pupuk NPK 1616 itu membutuhkan waktu untuk terurai. Sama juga dengan ini, kalau teman-teman mengikuti video saya sejak awal tentang penggunaan NPK ini, ya, itu juga sama. Kangkung saya langsung menguning karena saya tidak punya bak tandon. Kemudian hari pertama langsung saya pindah tanamkan di sini, di bak ini gitu loh. Ya otomatis karena NPK-nya belum terurai, ya toh, maka tanaman tadi yang sudah dirakit apung dia tidak mendapatkan asupan nutrisi apapun. Ya mungkin ada yang sudah bisa langsung terurai, tapi kan tidak lengkap, ya toh. Nah, makanya saya siapkan Gandasil D. Gandasil D itulah saya sudah membahas di video saya sebelumnya bahwa Gandasil itu adalah pupuk tambahan. Ada unsur-unsur makronya dan mikronya. Itu pupuk sudah lengkap, itu sudah saya bahas di video yang lalu. Ketika di awal penggunaan NPK yang ada di bak ini kan menguning itu, saya semprotkan pelan-pelan, tipis-tipis, ya kan, setipis bibir sari nih, ya kan. Kan gitu. Jadi setelah disemprot menggunakan Gandasil, ya hijau kangkung saya. Akhirnya apa? Ya panen. Gitu aja repot loh. Nah, setelah ini si NPK yang ada di dalam bak saya ini sudah benar-benar terlarut, ya toh, nggak usah lagi tak semprot Gandasil, sudah hijau sendiri. Kalau ini tidak terlarut, ini selada saya ini udah nggak karu-karuan, udah mati, bisa jadi gagal panen, iya toh. Gitu ayo repotmu lho. Nggak bercanda, ya kan. Jadi penggunaan NPK ini saya tuh mengajak teman-teman untuk mari kita sama-sama mencoba gitu loh. Nggak bisa langsung del enak wae. Nih tak ya. Seperti inilah selada saya. Enggak lah. Kalau dari atas seperti ini. Loh ya. Ini jarak lubang 20 cm dari as ke as loh, seperti ini. Ini usianya sudah 42 hari setelah semai. Lu Mas kenapa lambat? Lah iya lambat wong namanya nutrisinya juga nutrisi yang flat. Kalau pengen cepet N-nya dikasih di 20. Cari NPK yang komposisinya lengkap dengan kadarnya mungkin bisa 25, 20 misalkan. Ya saya tidak merekomendasikan untuk langsung dijajal langsung banyak, jangan, pelan-pelan ya kan. Artinya video kali ini fokusnya adalah kalau menggunakan NPK 1616 nggak bisa langsung terserap nutrisinya. Dia membutuhkan waktu terurai, ya kan. Kalau ini tidak terurai, ini sudah nggak lagi seperti ini, hancur, sudah habis. Sarini saya mati, sudah tak siksa dengan nutrisi tinggi, kemudian kebanyakan mihol, kemudian
diterpa badai. Sekarang saya gunakan untuk uji coba tanpa menggunakan aerator apapun, ya kan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, kita nggak tahu, ya kan. Ini ya, khusus untuk penggunaan NPK 1616 jangan sampai keliru. Karena NPK 16 ada yang hanya NPK saja tanpa mikronya, ada yang sudah NPK 16 yang sudah lengkap dengan mikronya. Hati-hati ketika memilih pupuk, baca komposisinya. Intinya tanaman itu atau tumbuhan itu membutuhkan unsur hara makro dan mikro. NPK wasopoe di situ ada. Artinya bahwa saya membuktikan bahwa menggunakan NPK 1616 Capak Tani yang komposisinya lengkap kemudian digunakan untuk tanah itu bisa untuk berhidroponik. Paham? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.